Saat ini apa sih kalau bisa dijelaskan kepada saya yang sedang Mas lakukan pekerjaan Mas lah backgroundnya? Ya, makasih ya sebelumnya Citra. Citra Group ya. Ya. Jadi awalnya saya membangun semacam program televisi ya, ini awal mulanya. Program televisi yang sifatnya community based TV programs. Jadi programnya dicetak atau diproduksi oleh komunitas dan kembali ditonton oleh komunitas. Tentunya education konten gitu. Nah, saya membangun SMTV Student Music Television yang menyatukan dua komunitas besar yang tadinya saling terpisah. Satunya komunitas musik, satunya lagi komunitas pelajar. Kita kolaborasikan menjadi TV-nya kolaborasi pelajar dan musisi Indonesia. Yang saat ini sudah membangun hampir 2000 jam tayang di televisi lokal, sekaligus memperkuat konten lokal. Dan seiring perjalanan waktu, akhirnya program tayang SMTV ini, SMTV Networks, kita punya Student Music Television Networks, tidak hanya dimiliki oleh komunitas dan tidak hanya menjadi program tayang TV, akhirnya kemudian berjalan seiring waktu menjadi semacam lembaga pendidikan yang mengajarkan videografi, film dan broadcast khusus kids and teens. Jadi sebuah wilayah yang sebetulnya di luar udah banyak ya yang mereka kan masa depan, next generation kids and teens untuk bidang screen. Nah itu yang belum kita jamah untuk kita didik. Akhirnya kita buat lembaga pendidikannya, ya secara tidak langsung menjadikan program tayang TV ini lebih sustain kontennya. Tadinya hanya based on project, kita ngundang sekolah, kita ngundang komunitas musik, kita jadikan satu, kita buat kayak ekspedisi klip, film musikal, teater musikal. Akhirnya sekarang kita sudah punya lembaga pendidikan yang lebih formal untuk kids and teens. Jadi acaranya bisa lebih sustain kita produksinya. Nah ini kan kalau saya lihat dari background Mas sendiri kan sangat syarat akan ideologi Mas di dunia pertelevisian lah khususnya. Nah kalau kita kerucutkan di bidang bisnis nih Mas, menurut Mas bisnis yang Mas kembangkan dari awalnya ini kira-kira kedepannya seperti apa Mas, gambaran Mas sendiri? Ya, makasih. Jadi sebetulnya secara tidak langsung kita coba menyatukan bisnis konten televisi, terutama televisi dengan bisnis pendidikan. Itu juga sebuah hal yang berbeda tapi kita satukan. Ya. Jadi sebetulnya dari setiap program tayang TV kita punya idealisme, kita sebut Golden Triangles. Ya, jadi segala project screen kita itu Golden Triangles itu segitiga emas gitu ya. Itu satu titik komunitas pelajar. Jadi di situ ada wadah edukasi. Satu titik ada kita mendorong komunitas musik yang SMTV ya. Melalui program CSR-nya si artis, jadi si artis tidak perlu buat foundation seperti di luar untuk CSR, bahwa artis juga harus punya CSR, nah, hanya manajemen perusahaan yang punya. Di satu titik lagi konten-konten yang temanya nation building, ada tourism, culture, go green dan sebagainya melalui aktivitas komunitas musik dan komunitas pelajar. Ya, kemudian akhirnya menjadi sebuah program tayang TV. Nah, program tayang TV ini sebetulnya menjadikan wadah edukasi kita yang kita sebut TOS Academy, Talents on Screen Academy. Dia memiliki wadah real tayang gitu. Jadi tidak hanya belajar, tapi juga produksi dan betul-betul karyanya ditayangkan di 30 kota TV lokal di Indonesia so far. Ya, next year kita mungkin bertambah sampai 50 ya. Kita baru ada kesepakatan dengan asosiasi 33 TV lokal ya sekarang ya. Nanti kita ada konsorsium TV baru yang mulai agreement dengan kita bisa menjadi sekitar 50 nantinya ini. Kalau kita berbicara masalah peluang bisnis nih Mas nih, saya tadi masih menangkap bahwa ini adalah salah satu proyek yang syarat idealisme, terutama untuk mengubah mindset masyarakat Indonesia terhadap dunia pertelevisian Mas. Menurut Mas sendiri prospek bisnisnya ke depan seperti apa? Prospektif nggak sih kalau misalnya orang nih tertarik, salah satu pengusaha di Indonesia tertarik untuk
mensponsori Mas dengan kita kira-kira join nih. Iya. Kira-kira ke saya nih apa nih yang bisa diberikan oleh SMTV? Kita inginnya terutama dalam Sunscreen Academy kita sebagai penunjang produksi konten ya. Gitu ya. Ini menjadi semacam networks juga seperti SMTV ya. SMTV kan sudah networks ya. Bersama TV lokal, tayangnya sudah network, sudah berjaringan. Nah, kita ingin juga lembaga pendidikan Kids and Teens-nya ini menjadi jaringan. Jadi supaya apa? Talentanya tidak hanya yang ada di sekitar Jabodetabek aja ya, atau paling jauh Bandung, Banten ya, tapi seluruh Indonesia bisa punya akademi yang sama, di mana anak-anak setempat merasakan membangun sebuah produksi konten yang sebetulnya siapa saja bisa ya. Anak-anak kita dorong daya khayalnya membuat produksi konten, ide-idenya kita dampingin hingga betul-betul bisa tayang ya. Yang kualitasnya bagus di SMTV Network, yang kualitasnya masih belum TV, ya, mereka tidak boleh menyerah, tapi kita sudah punya TV online untuk menampung karya mereka. Nah, kita berharap TOS Academy bisa ada di kota-kota lain gitu. Ya. Jadi saling memperkuat. Jadi media tayangnya ya, sudah berjaringan, dan media dan model belajarnya kita juga ingin menjadi sebuah jaringan juga yang dikelola oleh orang-orang lokal tentunya, daerah setempat tentunya. Karena memang lembaga belajar kita akhirnya juga banyak dipakai juga kayak untuk eskul juga gitu. Tidak hanya kita pakai untuk produksi kita sendiri, kira-kira itu. Memang akademi kita ini sebetulnya kalau di luar negeri kayak kids filmmaker atau teens filmmaker ya, itu sudah banyak gitu. Kalau di sini memang paradigma belajar broadcast atau screen video film itu masih orang mandangnya mahal ya. Terus harus sekolah formal, apa SMK kejuruan, apa college. Ya padahal ya tidak mesti juga gitu. Nah, kita buat as a hobi gitu, tapi menjadi sebuah hal yang serius. Bisa kita tampung gitu. Baik dalam skala proyek undangan, kita biasa ngundang kalau proyek, atau meneruskan di akademi kita gitu. Seperti itu Mas ya, berarti bisnis yang bergerak di bidang pendidikan dan juga multimedia seperti itu Mas ya. Iya. Nah, kalau misalnya dibagi ke arah sana Mas, kira-kira kalau SMTV ini mau menawarkan bisnis ke arah mana Mas? Lebihnya Mas? Ya, jadi sebetulnya kalau bisnis pertama bisnis pendidikan ya. Jadi kita ingin akademi broadcast tanda kutip khusus kids and teens, anak dan remaja. Ini bisa ada di kota-kota lain selain di Jakarta, di tempat kita ya. Ya karena memang potensi anak-anak dan remaja Indonesia luar biasa besar ya. Dan kita ingin mendidik mereka juga, dari mereka kan yang menonton televisi selama ini, dari mereka juga akhirnya dibangun konten positif acara televisi. Karena selama ini kita tahu lah acara televisi ya, malah saya dulunya pertama kali membangun ini karena saya melihat anak saya nonton film yang penuh kekerasan di TV, salah satu TV nasional yang membuat saya cukup marah gitu ya. Saya telepon, saya protes, tidak ditanggapi. Akhirnya dari sana saya mulai, saya bangun dah pada itu tahun berapa tuh Mas? Sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Saya bangunlah wadah yang membangun konten oleh anak itu sendiri. Iya. Jadi kita contohnya sekarang bahkan kita lagi berkembang, remaja-remaja internasional pun datang ya, dari Amerika, dari Filipina, untuk membangun proyek bersama remaja-remaja Indonesia. Film tokoh dunia, 100 tokoh dunia. Ya. Misalnya bukan Harry Potter ya, Harry Potter betul kan. Ya misalnya Cleopatra, terus Obama ya, dan masih banyak lagi. Ini educational berarti seperti itu ya? Educational, dan bonekanya diproduksi oleh pengrajin Indonesia, sangat mirip gitu. Nah, sebetulnya konten-konten yang diproduksi akademi kita seperti ini tidak hanya bisa memperkuat tayangan pendidik yang edukatif,
tapi kita bisa ekspor. Kita distribusikan internasional. Ya, karena memang sengaja kita undang international student supaya tesnya bahasa Inggris. Voice over narrative itu bahasa Inggris. Nah, kita sudah berpikir supaya akademi ini tidak hanya membangun konten yang memperkuat TV lokal lagi, tapi juga bisa mengekspor konten-konten dan mendistribusikan secara internasional. Kita baru mulai. Ya, jadi akhirnya anak-anak belajarnya lebih bisa berinteraksi sama teman-teman internasional juga. Berarti kan Mas sekarang ini sudah menjadi seorang entrepreneur multimedia lah, ya berusaha merintis bisnis itu Mas ya. Nah, dari awalnya mungkin 3 tahun yang lalu sampai sekarang sedang berusaha untuk mengembangkan sayap ke luar negeri. Kalau saya boleh tahu Mas, secara singkat aja Mas, step-step apa aja yang telah Mas ambil yang untuk mencapai tingkat sekarang, mungkin ikut lomba atau mengirimkan karya atau kerjasama dengan pemerintah atau seperti apa. Lalu up and downs-nya selama 3 tahun ini seperti apa? Kalau saya secara profesional saya tetap bekerja di production house ya, QB Productions. Yang QB Production ini juga banyak, sebetulnya SMTV ini CSR-nya QB Productions gitu ya. Dan saya menjadi head di QB Productions dan kemudian kita membuat semacam CSR program. Mulanya dulu 3 tahun yang lalu ini masih menjadi, kita masih akademi yang based on project. Kita buat per episode, kita undang sekolah membuat klip di Indonesia Tourism itu awal mula dulu. Itu di Jak TV itu dulu. Kita insert di episode, salah satu episode di Jak TV. Kemudian akhirnya saya melihat, oh ya ini sepertinya harus lebih diformalkan. Ya akhirnya dibangunlah sebuah brand baru, SMTV. Jadi orang melihat, oh ini MTV-nya student ya. Ya betul. Dan juga betul tapi tidak begitu gitu ya. Kita ingin TV yang student tidak hanya memiliki untuk menonton tapi juga memproduksi. Akhirnya kita bangun waktu itu namanya Kibit Video Song Academy, masih belajar video klip, membuat video klip bersama artis-artis indie Indonesia untuk ditayangkan di TV. Jadi di TV itu episodenya bercerita tentang pembuatan klip. Nah dari sana akhirnya berkembang, SMTV berkembang, akhirnya bisa memiliki sebuah stasiun belajar istilahnya, replika stasiun TV untuk belajar, jadi akademi gitu. Nah, khusus untuk kids and teens, ya SD, SMP, SMA remaja lah remaja. Nah sekarang kita sudah berjalan dengan istilahnya kita punya hulu sampai hilir gitu. Ya hulu ini ya komunitasnya juga wadah belajarnya, hilir ini wadah tayangnya. Ya. Nah sekarang kita ingin kalau hilir kan sudah jadi networks, ya tayang sudah jadi networks. Kita ingin hulunya ini juga jadi networks, supaya talenta-talenta yang memproduksi itu tidak hanya yang ada di sekitar kita, tapi dari seluruh Indonesia. Nanti kita bisa jadi center of excellence, pertukaran konten. Jadi basis komunitas seperti itu Mas ya? Iya, jadi misalnya ada episode membuat klip atau film musikal gitu ya, mengangkat tourism di Aceh misalnya oleh talenta Aceh. Akhirnya bisa kita tayangkan di network kita. Jadi begitupun misalnya di Bali ditayangkan di Aceh, tukeran jadi. Nah kita bisa jadi jembatan pertukarannya. Dan tetap wadah edukasi kita ini sebetulnya untuk quality control juga, center quality control supaya episodenya layak tayang. Dan anak-anak belajar bagaimana bangun layak tayang. Jadi selama ini kita sudah banyak proyek melibatkan sudah lebih dari 100 sekolah, artis mungkin juga sampai 100 ada selama 3 tahun ini. Sampai 2000 jam tayang. Ya, jenis episode ada sekitar mungkin 30 ada. Itu didistribusikan ke networking televisi lokal ya? Iya. TV Networks kita nyebutnya. Nah, kita juga ingin kedepannya teman-teman TV lokal ini tidak hanya menayangkan, tapi ikut memproduksi lewat SOP kita. Ya, tentunya kalau di kota setempat bisa ada akademi semacam kita, tinggal bekerja sama dengan TV lokal mitranya kita itu. Sudah punya SOP ya? Sesuai SOP kita. Ini loh
episode-episodenya. Nah, itu yang dicontoh itu, terus akhirnya nanti terjadi pertukaran konten itu ke depannya. Oke. Iya. Nah sekarang sudah mulai kegambar sedikit Mas, bentuk kerjasama yang mungkin Mas idealkan untuk bisnis ini ke depannya. Nah kalau ingin dijabarkan lagi nih Mas, untuk mitra yang mungkin tertarik, yang ingin bergabung dengan Mas sebagai mitra, itu penawaran yang dari Mas sendiri seperti apa kepada mereka? Mungkin seperti sekian platformnya, dan juga syarat-syaratnya mungkin kalau dari Mas ada harus punya idealisme apalah atau gimana? Iya. Gimana Mas? Intinya pasti ya dia bisa membangun komunitas belajar ya. Komunitas belajar. Ya, anak-anak dan remaja setempat ya. Kemudian ini apa untuk entrepreneurship? Benar. Dan dia mau membangun komunitas tempat, dan tentu dia mau membangun akademinya gitu kan. Ya, akademi belajarnya. Dan dia sudah punya lokasi, kemudian kita bangunkan stasiun TV replika untuk anak-anak belajarnya. Di situ nanti ada studio green screen, rumah boneka dan sebagainya. Ya, dan investasinya juga tidak besar. Ya. Berapa Mas kalau misalnya range aja lah gitu, kasarnya aja? Kalau di luar tempat ya, jadi gini, itu ada yang kids saja atau teens atau kids and teens. Oke. Ya, kalau kids saja asal sudah punya tempat, yaitu range sekitar 150-250 bisa. Oke. Iya, sama overheadnya gitu ya. Oke. Itu kalau kids aja. Kids ya. aja. Kids akademinya. Plus aja. tempat ya Mas ya. Mereka udah punya tempat gitu. Tapi kalau belum punya tempat ya ada itu. Ya mereka cari dulu. Oh iya. Ya kalau kids and teens ya twice ya, 2 kalinya gitu. Oke. Paling banyak investasi membangun ruang kontrol, studio green screen, kamera-kamera. Dan bagusnya juga nanti akademi ini bukan dipinjam ya. Biasanya di tanda petik sewa pakai oleh sekolah-sekolah yang punya eskul videografi. Oke. Ya, dan kita dari sana juga bisa mengambil talenta-talenta untuk diikutsertakan di produksi. Oke. Jadi kita ingin akademi ini tidak hanya jadi lembaga edukasi, tapi mampu memproduksi konten yang dijual. Nah itu yang penting Mas. Berarti kan ini nggak hanya sebagai program sosial toh kan. Betul. Sekarang ini punya potensi bisnis yang bisa dikembangkan ke depannya. Ya. Yang saya tanyakan adalah langkah-langkah ke depannya untuk memperkuat basis bisnis dari sekolah Mas ini ke depannya seperti apa? Mungkin dengan mengikuti lomba, atau mungkin seperti yang ikut Prestige Council ini, atau seperti kerjasama dengan apa yang sedang dirancang apa Mas? Ya, tentunya langkahnya kalau saya jabarkan bisa banyak. Singkatnya Mas ya. Bisa banyak banget ya. Yang pasti kita punya misi ya. Kita punya misi ya, membangun networks itu yang pasti ya. Networks bukan networks cabang, saya lebih senang menyebutnya networks pembelajaran. Oke. Gitu. Nah, langkah ya kalau award ya itu memang yang kita dorong justru bukan saya selaku founder ya. Kemarin menang British Council Award itu juga yang daftarkan ya ada orang kantor yang daftarkan. Ya. Nah, justru yang kita dorong ini anak-anaknya sendiri ya ikut award. Okay. Malah awardnya bukan award lokal, ada Kids Filmmaker International dan sebagainya. Jadi menyediakan link juga Mas ya? Iya, dan juga banyak talent-talent dari SMTV Project itu yang menang, ya, yang award lokal gitu juga tuh kayak ya apa di KJ apa di mana tuh banyak juga. Kita juga suka mengadakan award juga, SMTV Award. Nah, tentunya kita juga untuk memperkuat ini ya. Pertama ya tentunya basis bisnisnya ya. Bisnis plan ya itu Mas. Bisnisnya. Jadi mengapa SMTV kita dorong supaya bisnisnya berjalan, network bisnisnya berjalan, misalnya label-label buat trip di kita, ya. Kemudian corporate melakukan CSR sama kita. Karena ini sendiri kita reinvestment untuk membangun lembaga pendidikannya lebih kuat lagi gitu. Ya. Dari lembaga pendidikan sendiri ya kita melakukan benchmark study aja supaya karena gini pendidikan untuk screen untuk anak kids and teens itu di Indonesia kita yang pionir belum ada. Jadi kita banyak melakukan benchmark ya dengan pihak-pihak
dari Amerika, dari Inggris, nanti saya ke Inggris misalnya. Ya karena kalau di luar sudah banyak gitu ya. Jadi kita coba terapkan yang sama ya. Jadi misalnya bagaimana sih mendidik anak kecil membuat film, mendorong dia jadi sutradara cilik, penulis naskah cilik gitu kan, kameraman cilik. Caranya berbeda metodologi ngajarnya, pendekatannya daripada mengajar yang dewasa. Kita lebih mendorong motivasi, gaya khayalnya. Kita kalau skrip itu tinggal ngisi gitu ya. Jadi yang penting dia secara tidak langsung akhirnya menghafal gitu. Jadi cara belajarnya sudah beda. Medianya misalnya rumah boneka. Jadi ya itu. Jadi kita sendiri ya tetap ya bergelut di production house karena itulah jam terbang kita di sana untuk menularkan ilmu ke akademi kita gitu. Oke Mas, terakhir Mas, di setiap pebisnis dan juga di setiap entrepreneur, apalagi tadi Mas bilang bisnis itu adalah salah satu pionir ya untuk pendidikan di broadcast anak remaja lah, tanggung seperti itu Mas. Harapan kedepannya dari Mas sendiri apa sih dengan menjalankan bisnis ini? Ya mungkin nggak bisa langsung lihat sekarang ya, tapi jadi gini, sekarang itu 5 tahun ke depan khususnya dunia itu sudah berubah ya. Ada revolusi bidang screen terutama. Misalnya contohnya IPTV ya. Nanti TV itu semuanya jalurnya internet. Ribuan channels. Dan semua bisa menonton dengan sangat mudah. Iya. Nah, kita ya mungkin bukan menjadi solusi utama ya, tapi paling tidak mengambil bagian untuk membangun konten positif, mengimbangi konten-konten yang tidak positif gitu aja gitu. Dan kita juga istilahnya dari sekarang membangun generasi yang bisa membangun konten positif. Ya mungkin ya dari beberapa murid menjadi sampai 100, 200 bahkan ribuan murid ya. Kalau nantinya menjadi generasi penerus yang membangun konten yang sejak dini kita bina, membangun konten yang edukatif, nantinya akan berlanjut sampai masa dewasanya, dan akhirnya ya paling tidak kita bisa mengimbangi begitu banyak konten lain yang sebetulnya sangat tidak sesuai lah dengan budaya gitu ya. Oke Mas, mungkin sebagai seorang entrepreneur Mas, apa harapan Mas sendiri? Ya harapan saya ya ini memang sebuah akademi belajar broadcast ya, film TV yang diperuntukkan anak-anak ataupun remaja. Ini memang mungkin sebuah new things ya bagi orang-orang. Kita juga pembelajaran ke orang tua ya. Sebetulnya bukan berarti belajar di sini jadi mereka bukan, artinya ke depan apakah saya harus bekerja di televisi tidak ya, karena banyak juga di luar itu mereka itu didorong kreativitasnya. Jadi cara istilahnya bagaimana akhirnya kreasi berpikir mereka dari project-project screen itu lebih lagi gitu ya. Dan banyak juga mereka yang bisa berprofesi sambilan gitu nantinya. Tidak. Jadi di luar negeri itu banyak, misalnya dokter gigi gitu ya, dia biasa berjualan stock footage ya. Misalnya stock footage video itu video-video yang tidak ada non story gitu ya. Isinya misalnya animal, nature, laut dan sebagainya. Kontributor lah kalau gitu ya. Karena di luar negeri kan sangat menghargai intellectual property right ya. Dijual untuk kebutuhan iklan, teater. Ini juga yang buat iseng menang festival, begitu banyak festival film pendek misalnya. Jadi di luar itu sebetulnya ya filmmaker ya, kemudian video maker gitu ya. Itu banyak yang menjadi profesi sambilan gitu. Ya.
Nah, itulah paradigma yang kita ingin ubah juga. Jadi bukan sesuatu pendidikan yang mahal gitu. Oke. Jadi semua bisa berkarya, apalagi dengan adanya IPTV dan internet tentunya ya. Kita bisa mengupload apa aja gitu. Ya, Oke. tentunya kalau yang kita upload hasil karya kita sendiri yang sangat bagus, positif kan sangat membanggakan juga gitu. Jadi memang bidang screen ini sangat sebetulnya nanti ke depan sangat berkaitan erat dengan perubahan ekosistem informasi yang sangat besar terjadi gitu ya, dengan melesatnya IPTV, terus menjamurnya iPad, semua orang nonton online TV dari iPad ya. Jadi sebetulnya bidang screen ini sudah sangat erat terkait sama bidang interaktif sebetulnya. Nah, kalau yang kita pikirkan hanya media tayangnya saja, tidak memikirkan produksi kontennya, ya kita sebagai bangsa ya semestinya juga harus berpikir Ke arah sana ya. ke arah hulunya gitu, nggak hilirnya aja. Ya kita pupuk dari sekarang dengan membangun akademi pendidikan khusus anak-anak remaja. Jadi kita sudah membangun mentalitasnya gitu dari sekarang. Oke. Kira-kira itu. Oke, terima kasih.